Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Naura Ataya Putri dari kelas 9B absen 19 akan menyampaikan sedikit kultum tentang musafir berpuasa. Saya pernah dengar ceramah dari ustadzah saya. Katanya, orang yang memaksakan diri puasa saat perjalanan jauh itu sama dengan sombong karena tidak menghargai keringanan yang diberikan Allah. Apa benar? Seperti yang kita tahu, Allah memberikan rukhsah kepada hambanya dalam menjalankan ajaran agama. Salah satunya, rukhsah bagi musafir untuk tidak berpuasa. Keringanan itu ditetapkan pada surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, maka barang siapa antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari pada hari-hari yang lain. Hamzah bin Amr al-Aslami, seorang sahabat Nabi, pernah bertanya kepadanya, apakah saya boleh berpuasa dalam perjalanan? Rasulullah pun menjawab, kalau mau silahkan puasa, namun kalau mau silahkan buka. Begitupun dalam hadis lain, beliau menyatakan bahwa rukhsah dari Allah yang bila diambil maka baik, bila tidak maka tiada dosa. Hadis riwayat Muslim. Walaupun menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang paling afdol adalah yang paling mudah di antara keduanya. Rasul pun begitu, selalu memilih yang termudah di antara keduanya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Semua transportasi dan teknologi sudah mempermudah kita dalam perjalanan jauh. Apakah rukhsah masih berlaku? Faktanya, kenyamanan mode transportasi di era modern sekarang ini tidak menggugurkan rukhsah yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, memang dialah maha baik. Sebab itu adalah sedekah dari Allah yang tidak pantas untuk ditolak. Mungkin ada yang berpikiran, perjalanan saat ini tidak seperti masa lalu, yang harus berjalan kaki atau menunggang kuda atau unta di bawah panas terik matahari. Lupakah kalian, ketetapan agama tidak ditentukan hanya berdasarkan logika belaka. Sumber keagamaan seperti Al-Quran dan hadis yang menjelaskan rukhsah berkaitan dengan kesulitan dalam perjalanan, tetapi dengan perjalanan itu sendiri. Lalu, adakah batas minimal mengambil rukhsah dalam perjalanan? Tentunya ada. Perjalanan yang membolehkan untuk mengambil rukhsah itu, menurut pendapat mayoritas ulama madhab, berkisar 65 sampai 90 km. Meski ada seorang sahabat Nabi, Diyah al-Kilbi, berbuka puasa ketika melakukan perjalanan sejauh 3 mil. Temukan penjelasan yang pasti dan sahih dari Nabi tentang syarat jauhnya jarak. Para ulama berbeda dalam menetapkan mana yang lebih afdol, apakah berpuasa atau berbuka saja. Mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat puasa lebih afdol bagi yang kuat melaksanakan dan tidak mengalami kesulitan, terutama dengan kenyamanan transportasi. Apalagi untuk anak zaman now, biasanya malas atau khawatir jika menggantinya di hari lain, terasa sulit di saat orang lain tidak berpuasa. Tetapi
Apabila yang mengalami kesulitan dalam perjalanan, seperti melakukan perjalanan darat di musim panas dengan tantangan yang keras, maka berpuasa jadi makruh hukumnya. Bahkan menjadi haram bila kesulitan itu berakibat membahayakan diri yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, hukum puasa Ramadan ketika perjalanan jauh adalah tidak wajib. Tapi umat Islam wajib qada atau mengganti puasa di luar bulan Ramadan tersebut. Namun, jika umat Islam kuat dan mampu melaksanakan puasa Ramadan ketika perjalanan jauh, maka hukum puasanya tetap sah. Alhamdulillah, tibalah kita di penghujung kultum kali ini. Mohon maaf atas semua kekhilafan dari tutur kata dan perbuatan dalam kultum hari ini. Semoga Allah terus membimbing kita semua ke jalan yang benar. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nashkurukum ala husni istimaikum. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.